Halo Pedikers. Menjadi ajudan presiden tentu saja sebuah hal yang membanggakan. Peluang untuk menapaki karir semakin terbuka. Namun hal itu tak dirasakan oleh Warsito, mantan ajudan presiden pertama RI Soekarno. Kini di usianya yang sudah renta, Warsito harus berjibaku seorang diri demi menyambung hidup di ibu kota. Lantas seperti apa kisah pilu mantan ajudan Presiden Soekarno ini? Mari kita bongkar. Jika melihat kondisinya saat ini, mungkin banyak yang tak percaya jika Warsito adalah sosok yang pernah menjadi orang kepercayaan Presiden Soekarno. Kakek tua berusia 86 tahun ini, dulunya seorang ajudan atau pengawal pribadi Presiden Soekarno. Warsito lahir di Ambarawa, Jawa Tengah tahun 1935. Kisahnya menjadi ajudan Presiden Soekarno bermula ketika Warsito muda mengikuti sang kakak merantau ke Jakarta. Di Jakarta, Warsito bersama kakaknya bekerja di Istana Negara karena memiliki kemampuan yang serba bisa, mulai dari mengerjakan keperluan administrasi kantor hingga montir mobil. Warsito pun diangkat menjadi polisi, sekaligus pengawal pribadi sang proklamator. Warsito kala itu berpangkat Inspektur 1. Ia bergabung dalam detasemen kawal pribadi Presiden yang dikomandoi AKBP Mangil. Pasukan ini adalah pasukan kepercayaan Presiden Soekarno sebelum Resemen Cakrabirawa terbentuk. Bahkan setelah Resemen Cakrabirawa terbentuk sekalipun, pengamanan di sekitar ring 1 Presiden tetap dipercayakan pada AKBP Mangil dan belasan anak buahnya. Sebagai anggota detasemen kawal pribadi, Warsito bertugas mengawal Presiden Soekarno di bagian belakang. Ia akan bertindak menghalangi siapapun yang akan mendekat dan membahayakan jiwa sang presiden. Warsito melakoni tugasnya dari tahun 1954 hingga 1967. Itu artinya Warsito menjadi ajudan presiden hingga Bung Karno turun tahta. Selama 13 tahun mengawal Presiden Soekarno, Warsito diupah dengan nominal yang terbilang kecil. Kala itu ia hanya digaji Rp350 setiap bulannya. Jika dikonversi dengan nilai mata uang sekarang, Rp350 mungkin setara dengan Rp350.000. Gaji yang kecil itu memaksa Warsito memutar otak mencari pekerjaan sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Warsito bekerja sebagai tukang parkir di lapangan Ikada, atau yang kita kenal sekarang dengan Monas. Setelah puluhan tahun pensiun sebagai ajudan Presiden Soekarno, rupanya nasib baik belum berpihak padanya. Padahal sebagai mantan ajudan orang nomor 1 di Republik ini, Warsito belum bisa hidup berkecukupan dengan mengandalkan uang pensiun. Warsito tidak bisa mengurus masa pensiunnya lantaran surat-surat pengabdiannya hanya terbawa banjir. Ia kini hanya mengantongi selembar surat lahir anaknya yang di dalamnya terdapat nama dan pangkat Warsito saat bertugas sebagai pengawal presiden. Tak ayal, di umurnya yang kini sudah renta, Warsito masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Meski punya 7 orang anak, namun semuanya tinggal di luar Jakarta. Ia mengaku pernah tinggal di rumah anaknya, namun tak betah dan kembali lagi ke Jakarta. Kota ini mungkin punya berjuta kenangan bagi Warsito, sehingga ia memilih untuk menghabiskan masa tuanya di Jakarta. Anak-anaknya pun sudah jarang yang mengunjungi Warsito. Kini yang menumpang tinggal di sebuah bengkel. Meski mengalami kisah pilu di hari tuanya, namun Warsito tetap berdiri tegak agar tak tergilas oleh waktu dan kejamnya ibu kota. Bermodalkan sepeda tua, Warsito melakoni profesi sebagai penjual kopi keliling untuk mengais rejeki. Setiap hari, Warsito mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalanan ibu kota untuk menjajakan jualannya. Penghasilannya pun tak menentu. Jika hari sedang baik, Warsito bisa menjual beberapa gelas kopi dan mengantongi penghasilan Rp15.000. Jika sedang kurang beruntung, kadang jualannya tak banyak yang laku. Di usia seperti Warsito, terlebih lagi kiprah dan jasanya di masa lalu, semestinya ia tinggal menyongsong hari tua yang bahagia dengan bermain bersama cucu-cucunya. Namun kenyataan berkata lain. Warsito melewati masa tuanya dengan penuh peluh dan perjuangan. Ia harus berjibaku dan keluar rumah setiap hari demi menyambung hidup.
Meski demikian, ia tetap bersyukur dan bangga pernah menjadi ajudan orang nomor 1 di negeri ini. Meski saat ini harus berjualan kopi keliling di usia tua, Warsito tetap merasa senang. Bahkan, ia tak mau membebani anak-anaknya dan tetap menjalani profesinya yang penghasilannya tak seberapa itu. Warsito memilih mencari nafkah dengan jualan kopi keliling dibanding menjadi gelandangan atau pengemis. Ia tak pernah mengharap bantuan orang lain, meskipun beberapa orang kadang memberinya bantuan. Tentu saja, bantuan ini bisa menutupi kebutuhannya selama beberapa waktu. Namun ia tak bisa terus-terusan menunggu dikasihani orang lain. Apa yang dialami Warsito mungkin tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno, seharusnya membawa nasib baik bagi dirinya. Namun kenyataan tak perlu dikutuk dan disesali. Warsito melangkah maju dan berjuang sendirian. Ia menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Semoga pemerintah bisa memperhatikan lagi nasib Warsito, mengingat ia pernah berjasa sebagai pengawal pribadi Presiden Soekarno. Mungkin saja di luar sana masih banyak Warsito-Warsito lain yang juga mengalami nasib serupa. Semoga saja kisah yang dialami Warsito menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita doakan semoga Bapak Warsito sehat-sehat selalu dan lekas mendapatkan perhatian dari pemerintah.